Halo Sobat Kursus CAD/CAM dimanapun Sobat berada. Setelah kita belajar perintah extrude yang kita pelajari di video tutorial sebelumnya, sekarang kita masuk ke video tutorial berikutnya. Kita akan belajar tentang perintah revolve. Perintah revolve digunakan untuk membuat objek 3D dengan cara memutar sebuah kurva terhadap salah satu sumbu yang sudah kita tentukan. Bisa kita lihat contoh hasil objek 3D yang dihasilkan dari perintah revolve seperti pada gambar di ruang gambar MX ini. Di sini kita bisa lihat ada kurva 2D, kemudian ada garis sumbu yang untuk dijadikan acuannya. Baiklah, kita langsung mulai belajar teknisnya. Sebelum mencoba perintah revolve, ada baiknya kita membuat sebuah kurva, baik itu lingkaran, polyline, garis, atau apapun itu, namun bentuknya 2D kurva dengan menggunakan sketch seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, kemudian menggunakan direct sketch untuk membuat kurvanya. Dan di sini saya mencoba membuat rectangle atau kurva segi 4 yang akan kita revolve. Pada home tab, kita masuk ke group feature, kemudian kita klik drop down. Biasanya revolve ini ada dalam satu perintah dengan extrude. Kalau kita drop down itu ada dua, di sini extrude, di sini revolve. Kemudian kita klik revolve. Kemudian keluar, muncullah di sini kolom section, kolom axis, dan kolom limit. Juga ada kolom boolean. Pada kolom section, kita diminta untuk memilih kurva yang mau kita revolve. Perhatikan sebelum kita memilih kurva yang hendak kita pilih, kita perlu menentukan mode kurvanya yang mana dulu. Kita pilih connected curve, hingga sekali klik langsung terkoneksi kurva yang ngeloop ya. Jadi kurva tertutup itu akan klik seluruh kurvanya. Kemudian di sini ada axis, specify vector. Jadi kita perlu menentukan vektor. Vektor yang di sini adalah garis sumbu. Di sini ada drop down, di sini kita bisa milih mode-mode pemilihan garis sumbunya, bisa menggunakan dengan infrared vector. Jadi langsung kita klik salah satu garis akan menjadi vektor, atau menggunakan dua titik, atau on curve vector, atau sumbu X-nya ya, sumbu X, sumbu Z, atau min X dan lain-lain. Namun di sini akan kita pelajari adalah invert vector aja. Kita klik invert vector dan kemudian kita pilih salah satu. Seumpama kita akan jadikan garis ini sebagai garis sumbu. Ya. Langsung otomatis akan terbentuk ya silinder. Kemudian ada kolom limit, di mana di sini kolom limit berisi informasi start, angle, and angle. Jadi informasi sudut yang kita inginkan. Jadi kita merevolve objek
2D tersebut itu dari sudut berapa derajat sampai ke sudut berapa derajat. Di sini saya pilih dari sudut 0 ke sudut 270. Jadi kalau dilihat dari tampak atas bahwa perputaran rotasi dari sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam. Bagaimana ketika kita klik specify vector yang di sini? Nah, dia akan mempunyai arah yang berbeda, arah revolve-nya ya. Sudut nolnya itu searah jarum jam, berbeda dengan yang tadi. Lantas apakah bisa kita edit sudut pertama start dan sudut akhirnya? Bisa, kita bisa. Misalkan di sini kita klik 15, dia akan berubah. Di sini akan saya jadikan 180, dia juga akan berubah. Atau kita kembalikan ke isometrik, atau kita bisa tarik tanda panah untuk mengubah besarnya sudut revolve seperti ini. Dan otomatis sudut pun akan berubah. Untuk bolehan, di sini kita bisa merevolve seperti halnya extrude. Jadi fasilitas operator bolehan ini digunakan ketika ada dua benda dalam satu ruang gambar NX itu akan dipreposisi sebagai objek terpisah, atau akan kita gabungkan antara satu objek dengan objek yang lain menggunakan unite, atau dikurangi objek yang satu dikurangi objek yang dua, atau intersect, perpotongan antara kedua objek yang akan ditampilkan di sini. Pada kolom aksis, berikutnya kita akan membahas tentang specify point. Apa fungsinya dari specify point? Di sini kita akan, atau specify point ini bisa menggeser sumbu, bisa menggeser sumbu revolve. Jadi kita mau menggeser sumbu revolve ini di mana? Apakah kita geser dari titik origin ini 50 untuk sumbu X-nya 50 plus? Ketika kita lihat bagaimana dia menggeser. Nah, karena rectangle-nya ini ukuran 40, kemudian ketika kita geser 50 ke sini, berarti nanti ada ruang kosong sekitar 10 mili untuk jari-jari. Jadi ketika kita revolve ini menjadi lubang. Atau bisa juga kita revolve minus 50. Berarti minus 50 ke sana ya. Sana. Kita lihat bagaimana jadinya. Oke. Berarti titik sumbunya itu dia mundur minus 50. Oke. Dari sini itu ke sini minus 50. Sehingga akan didapati lubang dengan jari-jari 50. Oke, kita coba nolkan. Kemudian untuk specify faktor ini pun kita bisa langsung rubah. Seandainya revolve ini sudah kita apply, ternyata kita dapati kita melakukan kesalahan bahwa sumbu yang dimaksud itu bukan sumbu yang di sini untuk dijadikan revolve. Kita tinggal klik 2 kali.
di part navigator ya, di mode history-nya. Kemudian kita bisa klik specify factor dengan merubahnya. Misalkan kita salah, oh ternyata garis sumunya itu ada di sini, berarti kita tinggal klik specify factor 2 kali, akan menjadi seperti ini. Ternyata ada salah lagi di sini, oke, dan begitu seterusnya. Demikianlah perintah revolve yang sudah dijelaskan. Semoga dapat dipahami oleh sobat-sobat kursus semuanya. Selamat belajar, sampai ketemu di video berikutnya.